COVID-19 ini luar biasa. Saya yakin wabah itu tidak terlalu cepat. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Mandiri. Kembali lagi kita di podcastnya Mitra Mandiri, yaitu podcast Mandiri FM yang Mitra Mandiri. Dan kali ini Damar bersama Kepala Dinas Pol PP Kota Cilegon. Kita akan berbincang-bincang seputar COVID-19. Kita ngobrol-ngobrol banyak hal biar masyarakat mengetahui seperti apa sih saat ini dan apa yang dilakukan oleh instansi terkait dengan bagaimana memutus mata rantai COVID-19. Saya izin buka maskernya. Mitra Mandiri, di samping Vino saat ini sudah ada Kepala Dinas Pol PP Kota Cilegon, Bapak Juhadi M. Syukur. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita ngobrol-ngobrol aja Pak ya. Ya, Ngobrol santai pasti dan mungkin bisa jadi informatif juga untuk masyarakat Kota Cilegon, terutama terkait dengan COVID-19. Bagaimana Pak? Cilegon ini saat ini kan sedang memberlakukan PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat ya. Nah ini dari Pol PP sendiri, dari sudut Pol PP seperti apa nih dan bagaimana? Bisa dijelaskan Pak? terima kasih ya. Dinas Satpol PP dalam menghadapi COVID-19 ini tentunya menyangkut daripada penegakan aturannya ya, penegakan hukumnya. Dan untuk selama ini ya, bahwa Pol PP ini adalah selalu memberikan himbauan ya, pertama persuasif, terus dialogis, terus dengan sanksi ringan atau sanksi tulisan yang selama ini sudah dilaksanakan mungkin sebelum dari tahun 2019 karena COVID ini mulai dari tahun 2019, 2020, 2021. Mungkin tahun inilah yang kira-kira membludak ya, bahwa COVID-19 ini luar biasa. Sebetulnya masalahnya di mana sih Pak? Sehingga kok bisa bukan yang sih? Ya, kalau kita lihat perkembangan mungkin di daerah-daerah lain ya, mungkin dari mobilisasi kita dari luar daerah ataupun dalam daerah yang tidak melakukan prokes ya, protokol kesehatan yang baik yang mengakibatkan penularan. Nah, sekarang kan kita udah memasuki zona yang memang harus bagaimana caranya agar harga mati untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, kalau untuk memutus harga mati daripada mata rantai daripada COVID ini tentunya ya arahan himbauan yang selalu disampaikan ya dari pemerintah, dari mana gitu yang menyangkut masalah yang selalu digembor-gemborkan kata ibu lah istilahnya ya, bahwa itu kayaknya terngiang terus bahwa harus pakai masker gitu ya, harus jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, dan juga tidak boleh kerumunan dan lain sebagainya. Kalau seandainya semua itu menyadari masyarakat kita, saya yakin wabah itu tidak terlalu cepat ya. Artinya perlu kesadaran masyarakat ya. Tidak hanya pemerintah aja berarti yang harus menggalakkan, harus memutus mata rantai, masyarakat juga harus ikut andil di situ ya. Disinilah yang memang perlu harus ya kita ini melaksanakan ini benar-benar gitu ya, bahwa kesehatan itu penting, tapi kita juga nggak boleh takut, tapi tetap benar-benar melaksanakan protokol kesehatan gitu. Pak, rame-rame nih Facebook, di media sosial ya. Nah, sekarang sepi banget nih jalan. Protokol jam 8 hampir nyaris kayak gak ada kehidupan. Itu seperti apa dan bagaimana itu pelaksanaannya Pak? Itu bagian dari PPKM ya? Ya, gimana? jadi dengan adanya penyekatan-penyekatan itu sebenarnya untuk mengurangi ya, daripada kerumunan-kerumunan yang terlalu memang kita himbau ya. Sedangkan kayak Pol PP ini ya, Dinas Pol PP ini selalu mengadakan kegiatan-kegiatan war ya, terus langsung ke tempat-tempat keramaian kayak kafe dan lain sebagainya, selalu dihimbau agar memang jangan sampai
gitu terjadi kerumunan. Karena memang yang punya kafe ataupun rumah makan kalau rame dia memang menguntungkan. Tapi sebenarnya kalau dia melakukan prokes kesehatan yang baik, saya kira diatur gitu. Karena dengan kapasitas misalnya ruangan segitu ya, jadi nanti membludak itu kan inilah yang mengakibatkan timbulnya penyebaran COVID itu yang luar biasa. Artinya saya juga melihat sendiri kayaknya keseriusan pemerintah terlihat dari PPKM ini. Adanya jalan protokol sepi dari jam 8 malam ya. Sempat saya lihat dan saya juga sempat lihat di beberapa media-media ya. PPKM ini di Cilegon sudah berjalan dengan baik ya. Ya, alhamdulillah ya, koordinasi dengan dinas-dinas terkait, Pak Wali yang begitu Forkopimda yang selalu menggebu-gebu ya, bagaimana menghimbau, mengarahkan agar kita pun sebagai kepala dinas atau PDPD harus sinergis menangani daripada COVID-19 ini. Betul. Ya, ternyata terbukti ya, kata tadi bahwa penyekatan-penyekatan itu dalam rangka jangan sampai gitu ya kerumunan itu terlalu apa istilahnya COVID itu menyebar gitu ya. Nah, terbukti ya penyekatan itu ternyata masyarakat ya dengan adanya penyekatan menyadari oh dia berarti nggak boleh lewat situ kan gitu, berarti dia menghindari lewat ini sehingga penguraian daripada lalu lintas ya daripada masyarakat mau kan itu nggak terlalu ini ya jaga jaraknya itu beneran gitu. Berarti tidak hanya tertumpu dalam satu titik jalan. Kan biasanya ya semua lewat protokol. Dengan sekarang kan memecah daripada jalur-jalur ya sehingga jaga jarak itu benar-benar terasa gitu. Oke. Jadi kalau ada yang nggak ada izin langsung dibubarkan ya secara. Nah itu makanya sinergitas ya antara misalnya Pol PP, TNI, Polri yang selalu bersinergitas ini ya. Terus kita ada Babin Kaptibmas di masyarakat itu ada Satgas Kopi kecamatan, kelurahan, ya terus kan RW, RT semua dalam rangka apa? Memutus mata rantai itu. Tapi di kemudian memang masyarakat tidak mengindahkan ya dengan dasar itu ya ini harus tegas akhirnya. Bisa-bisa dicabut dengan dasar 30 mungkin ditutup sekalian, nggak boleh ada resepsi pernikahan kalau memang masyarakat itu tidak mengindahkan daripada aturan-aturan pemerintahan gitu. Katakanlah masyarakat ini udah izin nih, sudah melakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan harus izin dan segala macam. Nah ini pantauan dari Pol PP sendiri untuk membatasi harus 30 itu bagaimana? Ya. Ini 30 ini hanya 30 orang tamu atau bergantian sih Pak? Bergantian. Oh, gitu. Jadi gini, kita ini sebenarnya sudah darurat ya, PPKM darurat. Berarti sekarang ini darurat itu dalam artian pemantauannya bukan harus Pol PP. Ya, bukan harus Pol PP. Artinya di sana ada satgas-satgas yang Kepwal Pak Wali Kota juga sudah mengeluarkan ya. Ada satgas kecamatan, ada satgas kelurahan, ada satgas RW, ada satgas daripada RT kan gitu. Dengan semua bekerja sama agar mengerucut untuk bagaimana COVID ini mata rantainya kita putus, ya berarti salah satunya ya harus turun semuanya. Kalau nggak turun ya jangan berharap kita cuma koar-koar lantas di bawahnya nggak terus bagaimana melaksanakan Kepwal itu gitu. Ya berarti jangan hanya koar-koar, hanya himbauan saja. Ya, gitu. Harus ada turun ke lapangan dan ini benar-benar dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon Pak ya. Termasuk satgas COVID yang ada di kecamatan dan kelurahan betul Pak ya. Pak, kalau bicara soal COVID-19-nya, ada nggak cerita-cerita yang haru atau cerita-cerita yang memang kadang-kadang bisa dikatakan ketika bertugas ada masyarakat yang seperti apa nih yang harusnya merubah sikapnya, ada yang lucu atau segala macam. Ya. Jadi ini ya memang masyarakat juga kan kita ada kategorikan memang masyarakat ada yang masyarakat tidak paham, tidak mengerti, ada memang masyarakat juga yang paham tapi tidak mengindahkan daripada aturan itu. Contohnya
di pasar ini, kalau sekarang sudah paham ya, sekarang yakin semua paham, semua masyarakat itu sudah menggunakan masker. Tapi dengan menggunakan masker ini tuh bukan masker aja yang harus diikuti kan gitu. Karena kita habis megang apa, misalnya di pasar gitu ya. Kalau kita misalnya mau misalnya membenarkan misalnya mata gitu ya, ataupun ada apa, ini pun harus cuci tangan. Jangan sampai tersentuh oleh kayak mulut, kayak hidung, kayak mata, karena tiga ini ya, komponen inilah bahwa COVID itu menularnya gitu. COVID itu menularnya mata, hidung, iya, mata, hidung, mulut kan gitu. Makanya di kemudian kita habis megang apa dan apa ya, habis bersentuhan dengan orang-orang ya harus dicuci itu dalam rangka itu. Jangan sampai begini langsung kan makan langsung gitu, itu nggak boleh. Harus cuci tangan dulu. Ya makanya pesan ibu yang tadi adalah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, nggak boleh kerumunan dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka jangan sampai virus itu masuk ke kita gitu, tertular oleh virus-virus itu. Kalau pembatasan PPKM itu dari jam berapa sampai jam berapa? PPKM maksudnya tanggal ya. Tanggalnya itu adalah di kemarin itu kita ngomong Kepwal aja ya, keputusan wali kota, yaitu 3 Juli sampai 20 Juli. Mudah-mudahan dari 3 Juli sampai 20 Juli itu tidak lagi artinya diperpanjang. Kalau diperpanjang ya saya sih khawatir, berarti kan masyarakat masih belum mengindahkan daripada Kepwal itu. Kalau seandainya misalnya ya bahwa diperpanjang lagi misalnya ya, berarti permasalahan ini kita ini terlalu panjang ya, bahwa COVID ini yang hampir 2,5 tahun gitu. 2,5 tahun ini tahun ketiga berarti ya? 2,5 tahun dari 2019, 2020, 2021, sekarang sudah di bulan 6, bulan Juli, berarti kan udah 2,5 tahun gitu. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat, ya tolong jangan memaksakan diri kan gitu, apa yang saran-saran atau himbauan pemerintah itu kita harus laksanakan. Seperti itu ya. Jadi selain itu Pak, ada di jam-jamnya kayak pedagang-pedagang ada di jalan itu jam berapa harus tutup atau kan dia nggak bergerak soalnya kan? Ada aturan apa nih? Kan ada ini, kalau pedagang dari misalnya Alfamart kan gitu, dari jam 8 sampai jam berapa tuh? Jam 5 sore ya, yang tadi mungkin saya juga sudah ya sesuai Kepwal itu gitu. Ya. Kita tutup nih yang terakhir Pak Kasatpol PP atau Pak Kadis ya. Himbauan terhadap masyarakat agar masyarakat tuh sama-sama ingin menuntaskan agar terputusnya mata rantai COVID-19 nih, dari Pak Kadis Pol PP dulu. Ya. Terima kasih, saya sih punya saran ya, terutama kepada diri saya, kepada saudara, kepada keluarga, dan seluruhnya masyarakat Kota Cilegon ya. Tentunya patuhi protokol kesehatan dan juga kira-kira kalau nggak berkenan untuk keluar kemana, tolong hindari ya untuk bepergian kan gitu. Dan juga tolong juga Kepwal ini sudah dikeluarkan, tolong disadari kita semua agar memang virus COVID-19 ini jangan sampai artinya terus gitu ya, dan kita mengkat sampai di sini supaya masyarakat kita sehat semua gitu. Amin. Karena rugi kita semua. Betul. Dari pedagang rugi, dari semua rugi. Betul. Ekonomi pun berjalan Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri.